Oke, kita lanjutkan. Sekali lagi saya ingatkan mohon kameranya diaktifkan karena saya monitor kehadiran Anda. Khusus untuk kuliah hari ini mungkin kita kuliahnya sekitar 1 jam. Kedepannya itu mungkin kita hanya kuliah sekitar 50 paling lama 50 menit. Oke. Karena ini pertemuan pertama jadi banyak hal yang harus kita jelaskan. Oke. Nah, bahasa pemrograman yang digunakan di sini, kalau di sini di aplikasi ini biasanya kita biasa eh, muncul HTML dan seterusnya, CSS, Bootstrap, PHP. Oke, itu bisa kita gunakan. Nah, kemudian di bagian sini, nah, bagian sini, ini. Nah, bahasa pemrograman yang ada yang kita gunakan di bagian ini, perhatikan baik-baik bagian ini kita sebut dengan server side programming. Oke, jadi bahasa pemrograman server side. Oke, jadi itu ada kita sebut dengan server side programming. Jadi ini yang bagian sini ini biasa kita sebut server side programming. Jadi apa itu server side programming? Itu adalah pemrograman di sisi server. Nah, Anda kalau akses SIM akademik contohnya, itu programnya tidak muncul. Yang muncul di Anda adalah interface-nya. Oke? Nah, yang tidak muncul itu namanya server side programming. Oke? Ini biasanya kita gunakan yang paling populer itu PHP, bisa pakai Python dan lain-lain. Oke, tapi untuk kuliah kita akan pakai PHP. Nah, oke kita lanjutkan. Mana tadi catatannya? Maaf Pak, boleh Ya, nambah sedikit? Ya. Tadi kita bilang HTML itu bahasa pemrograman, tapi setahu saya Ya, memang bukan HTML itu bukan bahasa pemrograman Pak, tapi lebih hyper. tepatnya kopling suite atau bahasa penanda. Ya, sorry dia bahasa pemrograman yang saya masuk di sini PHP, tetapi tampil di klien itu adalah tampilan HTML. Jadi sorry, HTML itu tergolong hypertext. Jadi dia seperti word processing. Oke, Ya, dia word processing. Dia sama fungsinya dengan latex. Oke, siapa yang mengingatkan ini? Terima kasih Adrianus Sangga. Oke, jadi kalau ya ada Pak. seperti itu diingatkan ya, karena ya kita manusia tidak luput dari kesalahan. Oke, terima kasih banyak Adrianus. Oke, selanjutnya database. Tadi kita jelaskan di sini ada database tools ini. Database tools yang kita akan gunakan, database toolsnya itu kita akan gunakan SQL. Oke, SQL itu struktur query language. Oke, itu kita bisa buat tabel, retrieve data, insert, delete. Ini nanti semua akan kita bahas satu persatu ini. Oke, jadi satu persatu ini kita akan coba bahas, kemudian praktekkan secara langsung. Nah, ada beberapa database sistem yang umum. Ini saya cuma menyebutkan saja database sistem. Ada Oracle,
Mungkin Anda yang sudah pernah dengar, ini saya sebutkan yang saya tahu saja ya. Kalau ada yang Anda tahu lain, boleh ditambahkan. Yang kedua, MySQL. Yang ketiga, SQL Server. Oke. SQL Server ini punyanya Microsoft. Oke, punya Microsoft. Nah, untuk kuliah kita, jadi ini ada beberapa macam seperti ini. Kita tinggal pilih salah satunya saja. Oke, untuk kuliah kita akan pakai ini, MySQL. Oke. Ini salah satu yang paling umum. Salah satu kelebihannya dia gratis. Oke. Ada yang lebih kecil ada HSQL. Ini saya cuma sebutkan saja SQLite and yang lain-lain. Oke. Seterusnya. Nah, selanjutnya apa yang kita butuhkan untuk kuliah ini? Apa yang kita butuhkan? Our need. Oke, kebutuhan kita. Yang pertama, komputer. Oke. Komputer desktop atau laptop terserah. Oke. Jadi sebisa mungkin selama perkuliahan Anda ada komputer. Kalau memang Anda tidak punya, usahakan pinjam. Oke. Karena nanti selama perkuliahan, khusus untuk beberapa pertemuan kedepannya ini mungkin kita akan saya kuliah Anda seperti ini, tetapi untuk beberapa pertemuan selanjutnya saya akan mendemonstrasikan di sini cara misalnya menginput database, cara create dan seterusnya. Nah, itu Anda ikuti di laptop Anda. Oke, jadi kalau kuliah nanti lah HP Anda untuk mengikuti kuliah, HP Anda taruh di samping untuk mengikuti kuliah. Di sisi yang lain laptop Anda buka programnya. Oke, jadi laptop Anda tidak usah terhubung ke internet. Di sisi yang lain Anda buka programnya. Oke, supaya Anda bisa, kalau misalnya saya buat program seperti ini menggunakan PHP, Anda bisa ikuti langsung. Anda bisa langsung praktekkan. Dan kalau pada saat pertemuan itu Anda ada kendala, itu bisa langsung kita diskusikan. Nanti saya kasih Anda kesempatan untuk misalnya arahkan kameranya ke laptopnya, baru problemnya kita selesaikan secara bersama-sama. Oke, ini yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Jadi mudah-mudahan setelah mid semester ada kebijakan dari pemerintah, karena kebijakan pemerintah Kota Palopo saat ini masih mengharuskan kita untuk belajar secara online. Yang kedua, ini hardware-nya tidak perlu tidak perlu yang spek tinggi, spek yang standar juga sudah mumpuni. Yang kedua, perangkat lunak yang kita butuhkan MySQL, PHP. Oke. Nah, ini Anda install secara bundle. Bundle itu maksudnya satu kali Anda install, ini biasanya mungkin Anda sudah pernah dengar namanya SAM. Double. Oke, SAM. Atau ada juga orang pakai MAMS. MAP. Ini double M atau SAM. Oke. Jadi Anda akan install itu. Yang kedua, yang seterusnya yang kita butuhkan text editor. Oke. Anda bisa pakai Sublime Text, Sublime atau Atom atau yang lainnya. Oke. Tapi untuk text editor ini jangan gunakan Microsoft Word. Oke. Jangan gunakan Microsoft Word. Oke.
Jadi untuk text editor ini, kemudian yang seterusnya web browser. Web browser yang tersedia itu ada Chrome, ada Firefox, ada Safari. Oke. Nanti apa untuk kuliah ini kita sepakat saja pakai Chrome. Oke. Sebenarnya pada dasarnya Firefox juga sama. Oke. Cuma terkadang ada perbedaan di tampilan. Oke, jadi kita gunakan saja Chrome supaya seragam. Nah, karena Anda belajar dasar dulu, nanti kalau Anda sudah expert itu Anda bisa gunakan yang lain-lain. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Silakan. jadi yang di-download nanti nih Pak, MySQL dengan ini text editor atau bagaimana Pak? Yang di-download nanti itu ini SAM. Oke, nanti pertemuan minggu depan, nanti saya kirimkan di grup cara downloadnya, saya kirimkan websitenya, Anda download minggu depan kita install sama-sama. Oke, makanya kalau minggu depan itu Anda kuliah, kita kuliah, sediakan satu laptop. Oke, saya yakin apa? Kalau Anda tidak punya laptop, saya tidak mau mengharuskan Anda beli karena kalau saya wajibkan Anda beli berarti saya harus belikan Anda. Oke, jadi saya sarankan Anda pinjam. Oke, pinjam kalau memang tidak punya karena ya ini kebutuhan pokok kita di kuliah ini. Oke, mungkin 5 menit lagi. Apa yang akan kita pelajari? Ini materinya. Materinya satu perkenalan, pengantar SQL. Ini mungkin minggu depan kita bahas dan instalasi SAM. Oke. Yang kedua, pengantar basis data. Ini bersifat teoris, mengulang sedikit mata kuliah sistem basis data Anda. Yang ketiga, ini merancang basis data. Oke. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, di bagian pertama itu kita belajar menjadi database administrator. Yang keempat, ini manajemen basis data. Ini nanti khusus untuk ini nanti saya perlihatkan bagaimana kalau kita menggunakan PHP MyAdmin dan perbandingannya ketika kita menggunakan CMD. Oke, nanti kita jelaskan itu. Kemudian yang terus nomor 5. Apa ini nomor 5? Seleksi tabel, join tabel, dan seterusnya. Oke, ini kita mengeksplor fitur-fitur yang ada di MySQL. Yang nomor 5 ini siapa ini? Siapa ini yang bagus rambutnya? Kadek. Nggak usah nongaktifkan kameranya, Kadek. Anda sudah pernah belajar ini nomor 5, Kadek? Pak. Pernah dapat itu? Pernah? Operator join di SQL. Operator join yang di MySQL, Pak. Pernah belajar itu? Pernah kayaknya kemarin semester 4 atau semester 3 kemarin. Oke, coba saya tanya yang lain-lain. Siapa ini Doraemon? Monika. Pernah belajar itu yang nomor 5, Monika? Belum Pak. Nah? Belum? Mungkin pernah Pak, tapi Mungkin pernah tapi lupa. iya Pak.
Oke, nanti kita ujian belajar kembali itu nanti kita bahas lagi. Oke. Takutnya saya seperti ini adik-adik sekalian. Takutnya saya bahas dari dasar. Saya bahas dari dasar. Anda sudah pernah pelajari. Takutnya seperti itu. Oke. Kemudian yang keenam, ini mungkin yang baru bagi Anda. 6. Koneksi PHP dan database. Banyak tipe-tipe koneksinya, nanti kita bahas satu persatu. Kemudian membuat formulir simple form. Formulir simple, kemudian 8 memanfaatkan siapa ini saya tanya lagi. Lubis, Anda sudah pernah dengar Lubis Bootstrap? Apa Pak? Bootstrap, ini yang saya tulis, Bootstrap. Dengar itu Lubis? Kecepatan atau apa itu Pak? Aplikasi. Semacam CSS, bukan aplikasi, semacam CSS style. Belum pernah Pak, belum. Ada yang pernah dengar itu Bootstrap? Tidak, Pak. Oke, kemudian nanti kita kalau tidak pernah saya kasih catatan di sini. 9 ada root. Oke. Root itu create, read, update, and delete. Oke, root. Nah, kemudian ada tugas besar. Ada tugas besar atau project. Nah, mungkin di sini saya beri di sini ada namanya ujian 1. Ujian 1, kemudian di sini ada ujian 2. Oke. Kemudian nanti ini proyeknya yang dikumpul adalah artikel. Artikel hasil proyeknya Anda tulis dalam bentuk artikel, jadi dalam bentuk laporan 3-4 halaman, dan kemudian aplikasinya. Oke. Ini mungkin juga berupa video dan seterusnya. Oke. Anda rekam videonya, aplikasinya, bagaimana Anda menjalankan aplikasinya, dan seterusnya. Jadi, tujuan akhir dari mata kuliah ini, Anda bisa membuat aplikasi sederhana berbasis klien dan server. Oke? Kalau misalnya Anda buat aplikasi penjualan ini dan seterusnya, itu bisa Anda nanti kembangkan, itu bisa jadi skripsi. Oke, jadi kalau di kuliah ini skalanya kecil, Anda bisa perbesar skalanya, itu bisa Anda ajukan sebagai tugas akhir. Oke. Banyak anak bimbingan saya di TI yang mengambil topik ini. Kemudian bagaimana kita penilaiannya? Ini penilaian. Tugas, jadi setiap pertemuan akan selalu ada tugas. Oke, jadi tugas itu kalau Anda jadi mahasiswa, jangan dijadikan sebagai beban. Tugas itu adalah kebutuhan. Oke, tugas 20%, kehadiran 5%. Oke, ini kemudian ujian 1 30%, sorry 20% juga. Ini 15%. Sorry, ini tugas 15%, kehadiran 10%. Kenapa kehadirannya saya perbesar ini? Karena di sini juga kita akan sekaligus praktek. Oke. Ujian 2 20%, kemudian proyeknya 35%. Oke. Jadi mungkin nanti kita coba perhatikan kuliahnya ini, itu materinya cuma sampai 9. Oke.
Itu kita mungkin satu materi itu bisa atau dua materi itu kita bisa selesaikan dalam satu pertemuan. Oke, satu materi. Oke. Sehingga di pertemuan 12 itu ya kita sudah bisa ujian 2 dan pertemuan 13, 14, 15 dan 16 itu yang kita gunakan untuk tugas proyek Anda. Nah, beberapa terakhir ini kita sudah lewat 1 menit, tadi saya bilang 9.30. Beberapa aturan penting. Yang pertama itu Anda hadir tepat waktu. Yang kedua bersikap sopan dan santun di depan Zoom. Kemudian Anda tugasnya dikumpul tepat waktu. Oke, jadi tugasnya dikumpul tepat waktu. Kemudian tugasnya itu dibuat dalam bentuk diketik di Microsoft Word. Kalau misalnya tugasnya membuat ini, Anda screenshot di laptop Anda, kemudian Anda paste di Microsoft Word. Oke, seperti itu nanti teknis perkuliahannya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Apa? yang mengenai tugas di classroom. Kenapa? Kapan terakhir pengumpulannya itu, Pak? Sorry, ini saya lupa sampaikan. Kalau Anda dikasih tugas, ini kan kita kuliah hari Sabtu. Ya, Tugas itu dikumpulkan paling lambat hari Jumat jam 12 malam. Oke, kan kalau lewat jam 12 malam masuknya hari Sabtu. Jadi paling lambat hari Jumat jam 12 malam. Oke, supaya Sabtu paginya itu atau saya bangun 9 subuh misalnya Sabtu pagi, kalau saya ada kesempatan saya bisa cek. Oke. Nah, tugasnya untuk hari ini sudah ada di classroom. Tugasnya itu untuk hari ini Anda bisa selesaikan 15 menit. Oke, masih ada lagi? Oke, kalau tidak ada, ini saya minta waktunya 5 menit. Saya mau absen satu persatu, oke? Cepat saja. Yang tidak disebut namanya, mohon melapor ya. Aris, ada Aris. Kalau kalau Anda disebut namanya, mohon ini nonaktifkan mikrofonnya, kemudian Anda menyahut. Oke? Supaya kalau Anda bersuara di sini, muka Anda yang muncul. Oke, cepat saja. Aris, ada Aris? Tidak ada ya. Adnan Apriansah. Hadir, Pak. Oke, Adnan, oke Adnan. Nur Hayati. Ipan Ardimas. Story ini Alpianti. Tidak ada. Nurul Qurani ada? Halo? Winarni Apriyadi Sapinan. Yensi. Kenapa? Jangan sampai saya salah ini. Oke, saya absen ulang dari sini deh. Adnan Apriansah. Ada Adnan? Nurul Pangesongan. Hadir, Pak. Nurul Pangesongan mana? Ada? Hadir, Pak. Hadir. Nurul Intan. Hadir, Pak. Salsabila Ramadhani. Hadir, Pak. Monika. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Monika Alpionita.
Hadir, Pak. Mana? Hadir, Pak. Oke. Apa? Putri Dewi? Putri Dewi menyahut ya. Kalau menyahut apa supaya apa saya muncul anunya di sini hanya untuk pertemuan pertama saja, nanti pertemuan selanjutnya Anda absen di kolom chat. Asis Patli. Pak. Asis. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir Pak, hadir. Siapa tadi itu Putri? Iya. Dewi? Hadir, Pak. Putri Dewi? Ada tadi Putri Dewi? Nggak ada ya Putri Dewi ya. Numa ini. Patli Sinam Numa ini Bukankah Nurmaini itu, Pak? yang 227. Iya, Pak. Coba menyahut. Sudah keluar dari sumpah karena soalnya ada mahasiswa MBKM, Pak. Dia kuliah di tempat lain. Ya, Kuliah di tempat lain. iya, Pak. Tapi tetap mau nyimak materi juga, Pak. Oh, berarti ini bukan peserta mata kuliah kita ya? Tapi ambil mata kuliah kan disuruh juga input KRS sama Pak Ikram itu hari, Pak. Dan kami ambil mata kuliah di kelas ini, Pak, 5 GAP 3. PL. Nur Apika. Iya, saya, Pak. Oke, Nur Apika. Siti Nur Wahida. Yang sudah di absen boleh keluar ya. Kalau Pak, maaf Pak, Putri Dewi hadir. siapa? Putri Dewi Mana Putri Dewi? keluar tadi Pak Zoomku, makanya Oke. sempat. Ayu Ritaningsih. Hadir, Pak. Airul Ahyar. Itu yang tadi muncul di chat, Pak, di kolom chat. Yang katanya mau latihan, Pak. Latihan apa? Oke. Fitriani Dahri. Hadir Pak. Kadek Nata. Anda yang belum disebut namanya, usahakan jangan lead dulu ya. Kadek Nata. Dian. Hadir Pak. Kadek Nata menyahut, cepat Kadek. Dian Kurniati. Hadir Pak. Indah Lestari. Hadir Pak. Nop Arianti. Hadir, Pak. Ihsan. Dan siapa Pak? Muhammad Ihsan. Siap hadir Pak. Oke, Nabila Sari. Wiwi Hadir, Pak. Haryanti. Hadir Pak. Apsari. Renaldi. Hadir Pak. Apsari ini perempuan. Oh, sorry. Iya Pak. Sorry Apsari, sekira Anda laki-laki. Sorry. Renaldi. Ada Renaldi? Hadir. Apa itu Pak? Sambola. Seli Agustin. Hadir Pak. Adrianus. Hadir Pak. Anugrah Dwi. Hadir Pak. Silpayanti. Pak. Oke, apa yang sudah disebut namanya dan sudah menyahut bisa keluar ya untuk menghemat kuota Anda. Munawara Kasim. Izin pamit. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke, Munawara Kasim. Anastasia. Nggak ada. Monika.
Monika Kak, Nak. Hesti Indah, Hadir, Hesti Pak. Indah, Hadir, hadir. Pak. Nur Padilla, Hadir, Pak. Marcelinus Narto, Hadir Pak. Adnan Nur Alam, Salah kelas itu, Pak. nah, Salah masuk kelas itu, Pak. Lubis, Hadir Pak, hadir. mana Lubis? Oke. Ada yang belum disebut namanya? Saya, Pak. Saya Pak. Pak. Berarti Anda tidak mengisi Google Class, Google Form-nya yang saya upload di grup. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah diisi Pak. Berarti Anda coba yang sudah saya sebut namanya boleh lip supaya saya tahu, mohon maaf supaya saya tahu yang belum saya absen. Oke, yang tadi sudah absen mohon lip, bisa lip. Yang belum absen saya mau absen satu persatu. Muhammad Zulkarnain sudah tadi. Belum. Muhammad Zulkarnain, oke. Siapa lagi ini? Muhammad Zulkarnain. Siapa lagi? Pak, kalau saya sebut namanya kayak seperti Muhammad Zulkarnain, itu bisa live ya. Siapa lagi? Parha Hikmah. Hadir, Pak. Hikmah, next Sarmila, next Wahyudi, Hadir Pak. next Andi Fahmi Pausan, Hadir Pak. next Nova siapa ini? Nova Ainun S. Oke. Abdul Aziz. Hadir, Pak. Dan Andi Fahmi tadi sudah. Nurul siapa namanya ini? Nurul P. Sudah tadi ini Nurul P. Ya. Sudah tadi saya absen Nurul ini. Ya. Sudah saya absen. Sudah, Pak. Nur Pagasakan tadi. Oke, kalau sudah absen apa mohon lip supaya saya tahu yang saya belum. Adnan Apriansah. Nah, yang seperti Adnan Nurhalisa Tasrum. Halo Nurhalisa Tasrum. Nurhalisa Tasrum. Bagaimana saya tahu ini Nurhalisa dengan Adnan Apriansah dia mengikuti kuliah atau tidak? Kalau Anda tidak menyahut, videonya tidak ada, suaranya tidak ada. Adnan? Adnan, Nurhalisa Tasrum? Hadir, Pak. Mana Nurhalisa Tasrum? Coba aktifkan kameranya. Saya minta izin tadi. Adnan Apriansah. Oke, bisa lihat kembali Adnan Apriansah. Adnan? Oke, tidak ada. Baik, saya tutup kelasnya. Terima kasih banyak.